terus biasa ya, nanti ke pinggirnya itu agar susah goyang. Tapi dengan satu baris sistem tanam seperti ini, cara aman. silang atau turusnya silang seperti ini jauh lebih aman dan kuat ya Kang Arif. Nggak repot nantinya kalau udah besar. Penanaman ini rapat banget ya. Iya. Jarak hanya 40 cm pemirsa, dan lubang gendong tuh belum dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, saya masih bersama Kang Arif. Seperti biasa ngerepotin terus. Pada kesempatan video sekarang Kang Arif, banyak yang bertanya bagaimana cara pemasangan turus. Khusus kita bahas pada video ini tentang turus gitu Kang Arif. Atau rambatan ini mumpung pohon masih kecil kelihatan ya. Kang Arif, ini disebut turus model apa ini? Silang ini. Model silang. Karena metode satu baris lah turusnya ini. Jadi kalau metode yang tanam di tengah, sistem turus silang seperti ini lebih cocok. Lebih cocok ini. Jadi pemirsa, mungkin bisa diperlihatkan di sini, ditancapkan kiri kanan tanaman membentuk huruf X atau silang. Gitu kan? Nah nanti ini untuk pemasangan talinya, pertama tali tengah ini. Tengah ini fungsinya itu kalau batang pohon udah agak besar nanti bisa diikat ke sini. Diikat ke tali tengah. Gitu. Kemudian setelah rimbun, tambah lagi nanti tambah tali di sini. Tali ke atas. Oh, bisa sampai 3. Tiga. Tergantung besar kecilnya pohon. Jadi turus sistem silang ini, menurut Kang Arif cocok untuk satu baris mah. Gitu. Kalau yang untuk 2 baris. Yang untuk 2 baris nggak cocok kalau silang gini mah. Cocoknya? Cocoknya tuh gini. Oh, jadi kiri kanan. Kiri kanan. Baru dikelilingin tali. Jadi kalau yang 1 baris harus gini, harus silang. Jadi sistem silang tuh jauh lebih kuat. Nanti dia kan ini kan ke pinggir, nanti kan ini bisa pohon kan rimbun di atas, masih ketahan tali ya. Ketahan tali, nanti nggak kewalahan. Oh. Ini tinggi turusnya ini lumayan berapa meter Kang Arif bikin? 2 meter ini. 2 meter ya, karena dimungkinkan tanaman ini sampai 2 meter ya Kang Arif. Insya Allah sih. Jenis yang ditanam masih selalu ori. Ori ini. Ori itu tuh gambarnya gitu juga ya. Ada tuh. Oh iya, cabai ori ya. Cabai ori ini. Jadi seperti ini pemasangan silangnya. Ada model silang. Pemasangan turus maksud saya. Ada yang silang, ada yang terbuka. Ada model lagi yang lain? Rata-rata 2 itu ya. 2. Jadi kalau yang ini ditahannya dengan tali ini. Kalau terbuka gini nanti saling pegang pinggir Tali nanti kan ini di sini adanya nanti. Ya kalau nanti gini masangnya kayak turus biasa ya, nanti ke pinggirnya itu agar susah goyang. Tapi dengan satu baris sistem tanam seperti ini, cara silang atau turusnya silang seperti ini jauh lebih aman dan kuat ya Kang Arif. Nggak repot nantinya kalau udah besar. Oke, ini memang ya kan penanaman ini rapat banget ya. Jarak hanya 40 cm pemirsa, dan lubang gendong tuh belum dibuat. Tapi dengan turus sistem silang ini, diharapkan posisi tanaman di tengah itu akan bisa rapih ya. Rapih. Berarti 1 bulan lagi saya kesini nih pohon udah di atas, insya Allah ya. Insya Allah gitu. Karena ini kan udah mulai menghasilkan bunga ya. Iya, udah nih, udah pecah cabang. Betul. Mau pasti ini kalau dikocor 1 kali lagi pecah cabang ini. Langsung ya. Ini luar biasa. Tanamannya cukup subur-subur pemirsa. Bisa kita lihat di sini memang daun banyak yang sobek ini karena hujan ya, bukan karena busuk daun ya. Bukan ini. Hujan. Jadi boleh dilihat kalau yang bolong-bolong karena kena hujan itu kan seperti ini. Daun tetap hijau walaupun banyak yang rusak seperti ini pemirsa. Ini kan minggu-minggu ini hujannya deras banget ya. Jiput deras sampai ada banjir segala rupa. Ya kemarin banjir bandang itu. Jiput menes itu kemarin itu waktu hari Jumat. 1 lahan korban ya Kang Arif. Korban 1 lahan. Yang pertama yang sering diposting. Nanti kita lihat ke sana
setelah terkena banjir, ya Siap. Kang Arif bersabarlah. Iya. Mudah-mudahan yang lahan 2, 3, Iya. dan 4 ini Amin, akan amin. menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi inilah pemirsa, yuk sambil jalan Kang Arif. Lahan yang ketiga, yang baru umur 1 bulan lebih, bagaimana cara Kang Arif memasang turus, membuat turus ini seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang minta dijelaskan cara pemasangan turusnya. Jadi ini adalah sistem silang. Sistem silang ini. Karena ditanam 1 baris di tengah. Tengah. Tapi kalau menanam 2 baris, Harus tetap gini. tetap sistem lurus Ya, itu sistem jauh jauh lebih bagus, efektif. Bagus ya. Gitu ya. Ya. Nah, Kang Arif, ini kan umur 1 bulan lebih. Ya. Kira-kira biasanya pohon udah nyampe ke atas itu di umur berapa dari pengalaman? 70 hari lah. 70 Ya. hari itu udah besar ya. Udah besar. Dan itu sudah menghasilkan Ya, buah biasanya ya. Udah mau kayak masa-masa rimbun. Udah rimbun Ya, ya. udah rimbun itu. Dan disitulah kita biasanya masuk area kebun itu udah sambil jongkok. Tapi ini karena luas. Luas. Jadi ini yang sangat lebar tuh ininya pemirsa. Jarak antar bedengan ini 1 meter lebih ini. Biar maksimal nanti di fase pembuahannya. Jadi Biar. Kang Arif memang sengaja ini ya, ini. supaya pohon bisa, Bisa tumbuh subur. tumbuh subur. Dari Kalau 2 baris nanti susah nyepraynya. gitu ya. Ya. Kalau Yang sekarang ini longgar banget. longgar ini. Udara juga bisa masuk dengan baik. Jadi nggak rentan penyakit. Betul. Dan ini kan di sini tanah darat ya Kang Arif. Darat. Kebetulan penyiraman itu hanya mengandalkan sumber dari gunung ya. Gunung. Jadi memang cukup irit juga ya. Irit. Penyiraman dari gunung, Iya. tapi menggunakan selang. Selang itu selangnya ada. Kalau nggak musim hujan, Iya. cukup lumayan juga ya. Lumayan ya. Jadi penyiraman tuh hanya dari pohon ke pohon gitu ya, menggunakan selang. Menggunakan selang. Jadi seluas ini nih 1 orang bisa seharian nyiram kalau musim 2 panas. orang kadang, 1 orang 2 orang kadang. Tiap Kalau hari. pas musim hujan gini mah enak ya, nggak nyiram-nyiram. Yang nyiram. Tapi ketika musim panas terasa ya. Rasain. Dan ini dari awal sampai sekarang belum pernah nyiram ini. Belum. Karena hujan full. Emang sih kalau cabai tahan di kemarau. Gitu ya, Iya. cabai rawit ini. Iya, cabai rawit ini. Tahan di kemarau, terus menyiramnya itu enggak terlalu ini. Nggak terlalu sering ya. Enggak terlalu sering. Kuat lah. Saya melihat perbedaan tingkat kesuburan di fase vegetatif ini tanah darat dengan tanah sawah yang Kang Arif. Iya. Kalau tanah darat ini daun besar-besar dan pertumbuhannya tuh cepat. Ini 1 bulan udah seperti ini. Saya perasaan belum lama bikin video ketika pindah tanam Ya, itu kan. waktu puasa Puasa. itu, tanggal 15 ya. Iya, kalau nggak jadi salah. pas sekarang 1 Pas bulan 1 pohon bulan. udah besar-besar. Itu Kang Arif tahu kira-kira penyebabnya apa sih? Kalau tanah darat itu lebih subur-subur dibanding tanah sawah. Ya kayaknya sih selalu ini Kalau tanah darat mah kayaknya pH-nya selalu normal. Oh, pH-nya Karena kan normal. nggak rawan banjir. Betul. Terus tanah lebih gembur kelihatannya. Jadi itu kelebihan kalau di tanah darat itu ya. Bisa awet cabenya juga tanah darat mah. Maksudnya umurnya. Umurnya itu. Dari pengalaman bisa sampai berapa lama? Atau 2 tahun kadang. Oh gitu. Iya. Pernah punya pengalaman begitu Kang Arif? Ini kan kesini itu Ini pernah ditanemin juga? 4 kali. Keempat kali. Ya, 4 kali cabai yang ini. Tapi selalu diselang-seling dengan tanaman lain. Ya. Oh gitu. Ini sih yang keempat kali. Dulunya itu cabai rawit. Waktu dulu itu ini perentul nanamnya. Ya terus saya nanam CMK merek Laju. Terus rawit lagi ori. Terus sekarang ori lagi. Berarti keempat kali. Keempat. Tapi lingkungannya masih cukup aman ya Kang Arif? Aman. Alhamdulillah. Jadi memang menurut Kang Arif nanam di tanah darat itu jauh lebih suka daripada tanah sawah. Ya. Untuk cabai rawit Untuk ini. cabai rawit ini. Oh, gitu. Kalau tanah sawah sih rawan kalau musim hujan itu busuk. airnya busuk. Nggak bisa dikendalikan ya. Selalu untuk buang itu airnya basah. Gitu ya. Bedengan itu yang kadang menyebabkan masalah banyak bagi tanaman cabai. Oke Kang Arif, kita sudah membahas tentang masalah turus ini. Nanti saya mohon kerendahan hati Kang Arif untuk senantiasa berbagi. Nanti seminggu atau 2 minggu ke depan akan selalu kita update, berbagi ilmu dan pengalaman buat pemirsa Kang Arif. Mudah-mudahan jadi jariah kita semua. Amin, amin. Mungkin itu pemirsa, kita membahas tentang bagaimana cara memasang turus untuk tanaman cabai. Saya bersama Kang Arif pamit undur diri. Tentunya semoga ada manfaatnya ya Kang Arif. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.